karena yang lain ya udah cukup, nggak usah diapa-apain gitu ya. Jadi langsung aja pilih oke. Nah, di sini keluar tabelnya, yaitu tabel ini buat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 10. Nah, ini yang X1 juga lebih besar, X2 lebih besar, M-nya juga M1, M2, M3, M4 juga lebih besar. Nah, untuk yang VIF ini juga kurang dari 10. Yang X1 kurang dari 10, X2 kurang dari 10, M1, M2, M3, M4 juga kurang dari 10. Jadi bisa disimpulkan gitu kan. Nah, ini dasar pengambilan keputusannya itu kita edit aja ya, bahwa berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk seluruh variabel gitu ya. Jadi menunjukkan seluruh variabel memperoleh nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 gitu kan. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel di atas tidak terjadi gejala multikolinearitas gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, dia belum ada di hasil output tadi. Jadi kita ke aplikasi SPSS-nya ya. Nah, sebelumnya di sini aku pakai uji heteroskedastisitasnya itu menggunakan uji Glatzer ya kan. Di sini kan belum ada nih tabelnya. Kita cari dulu yaitu ke sini nilai ini. Caranya yaitu ke transform, pilih yang compute. Kemudian yang di sini kalian tulis aja ABS res. Kemudian yang di sini kalian pilih yang all atau arithmetic juga bisa sih. Kemudian yang di bawah ini kalian pilih ABS, masukkan ke atas. Nah, untuk tanda tanya ini kalian masukkan yang unstandarized ini ke sini. Oke, kemudian oke. Nah, untuk tampilannya di sini tuh ada ABS underscore res kayak gini. Ini yang bakalan kita uji untuk heterosnya, yaitu ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Oke, ini kita copy aja, kemudian kita paste ke Word-nya. Oke, bisa kita lihat di tabel signifikansi ini ada beberapa variabel yang terjadi heteroskedastisitas, kayak variabel X1 atau ROA, kemudian moderasi 3 sama moderasi 4, ya kan? Ya, ini kita copy, kemudian kita paste di bawah sini, biar nggak bolak-balik ke atas. Nah, untuk variabel X1 atau ROA ini, kita lanjut ke bagian ini kita warnain dulu ya, biar kalian juga nggak bingung gitu ya. Nah, kalian jangan khawatir karena habis video ini aku akan tayangkan cara mengatasi variabel yang kena gejala heteros. Jadi stay tune aja ya teman-teman. Nah, kita interpretasikan aja bahwa berdasarkan hasil di atas menunjukkan variabel ROA, artinya terjadi gejala heteroskedastisitas kan. Jadi variabel X1 sama M4 ya, moderasi 4. Nah, sedangkan variabel DER atau variabel X2, M1, M2, M3 mempunyai nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak itu ya, karena setelah ini heterositas. Oke, kita lanjut ke uji autokorelasi atau data time series atau data sekunder. Uji autokorelasi ini. Nah, ini aku kopas aja ya dasar pengambilan keputusannya. Aku taruh di sini biar nggak bolak-balik ke atas, teman-teman. Yaitu kita lihat di sini model summary, yaitu di Darwin-Watson-nya yang bakalan kita pakai. Seperti biasa kita copy dulu. Nah, di sini. Oke, ini Darwin-Watson maksudnya yang D ini ya. Jadi di sini bisa aku tulis diketahui nilai Darwin-Watson-nya atau DW atau D gitu ya, sebesar 1,856. Nah, di sini aku tulis aja 1,856.
Kemudian DU ini apa sih Kak gitu kan. Cara melihat nilai DU kalian bisa ke tabel dari Bin Watson. Jadi ada tabel khusus gitu teman-teman. Kalian bisa download di Google juga ada. Nah, ini contohnya. Di sini kan variabel moderasinya itu ada 4 kan. Kemudian variabel independennya disesuaikan dengan variabel kalian. Lihatnya itu di tabel DU di 40 karena sampel aku 40. Ini cuma contoh aja ya teman-teman. Yaitu di sini aku tulis aja DU-nya itu 1,853. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai 4 mil ya dari D-nya. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai 4 min DU. 4 min DU ini maksudnya 4 dikurangin hasil DU-nya. Jadi 4 dikurangin 1,853 teman-teman. Hasilnya 2 korelasi. Nah, di sini buat biar kalian paham gitu ya, aku interpretasikan yaitu berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Atau kalau misalkan angkanya gini, 1,853 kurang dari 1,856. Nah, sedangkan 18,56 ini kurang dari 2,147 gitu ya teman-teman. Semoga sampai sini bisa dipahami lah. Autokorelasi seperti itu teman-teman. So, mungkin itu dulu ya uji asumsi klasik variabel moderasi yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, jangan lupa like video ini, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye! Masuk ke komen. Regresi moderasi atau Moderate Regression Analysis atau MRA dengan SPS interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Kemudian, variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah. Kemudian, kepuasan ini adalah variabel moderasi atau M. Nah, di sini dilihat dari judul yaitu ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah Y sama 2. Persamaan keduanya adalah sama kayak pertama cuma ditambah B3M ditambah B4 X1 kali M dan 2 Y dan juga M-nya. Kemudian di labelnya ini kalian masukin sesuai dengan variabel kalian. Di sini X1 gaya kepemimpinan, X2-nya kompensasi, Y-nya itu kinerja, M-nya itu kepuasan. Kalian sesuaiin dengan judul kalian, ya kan? Ini adalah hasil tabulasi data jumlahnya ya, jumlah dari per responden per variabelnya gitu. Jadi ini adalah hasilnya yang udah dijumlahin. Nanti kalian makanya jumlahnya aja seperti ini, kalian copy, kemudian kalian paste dependent, Y-nya dependent, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Nanti kita pakai hasilnya di koefisien dan juga model sumarinya ya. Ada 2 I atau tanda bintang ini dikali M. M-nya masuk ke sini, kemudian oke. Lakukan cara yang sama untuk di X2-nya. X2M yaitu transform compute variable. Di sini kalian ganti aja. Nah, hasilnya itu ada di sini. Ini udah keluar hasilnya X1M dan juga X2M. Kita akan uji persamaan kedua yaitu ke analysis regression linear. Kemudian di sini masih tetap seperti ini, tambahin aja yang M, X1M dan juga X2M.
Nah, di Dan sini value-nya aku itu mau 0, copy dulu untuk sekian. persamaan pertama, mau aku pindahin Lebih ke kecil Word dari 0,1 biar ini kalian dan lebih paham gitu ya guys. rasionan. Sebelumnya Kita akan persamaan mengkopi regresi dengan 1 rasionan. ya, Kita masuk ke grafik. karena kita akan bahas satu persatu. Alright, kita masuk ke time. Kemudian kita paste aja di sini. Time. Nah, kemudian kita interpretasikan dulu antara X1 terhadap Y dan juga X2 terhadap Y-nya. Di sini kalian bisa langsung kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Output SPSS-nya. Di sini kita copy yang model sumarinya. Kita copy, kemudian kita paste lagi di Word di sini supaya biar gak bolak-balik gitu ya. Jadi langsung aja kita interpretasikan atau kesimpulannya, yaitu diketahui nilai R2-nya itu sebesar 0. Seperti itu ya. Kemudian kita buat yang persamaan regresi 2, kita ke outputnya. Kemudian kita copy yang koefisiennya. Yang bagian ini kita copy, kemudian kita paste di Word-nya variabel kinerja seperti itu. Kemudian yang kedua kan kompensasi dengan kepuasan. Kemudian ini kepuasan ini variabel moderasi ya. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. Aku tulis aja M atau moderasi biar kalian tidak bingung. Kemudian kita langsung aja ya ke interpretasi yang kedua. Caranya sama, yaitu diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kompensasi dengan kepuasan sebesar 0,735. Nilai ini kan berarti lebih dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa kepuasan atau M atau moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kompensasi terhadap variabel kinerja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti variabel kepuasan atau variabel moderasi